كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Syukran ila akhina Fauzan Al-Hafiz. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, sekaligus pembukaan secara resmi oleh Bapak Dr. Tengku Wildan MA. Kepada Bapak Dekan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, puji dan syukur sama-sama kita sampaikan, kita aturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan pikiran, kesehatan batiniah, kesehatan rohaniah, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan acara seminar internasional salah dan salam, rahmat dan kesejahteraan kepada Nabiullah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kepada keluarga-keluarga beliau dan sahabat-sahabat sekalian. Takzim wal ikraman, penghormatan kami selaku dekan Fuad YN Lansa kepada Ayatullah Said Husaini Rajai Musawi dan Said Mujtaba Faqih Imami dari Perguruan Tinggi Dikum. Assalamualaikum, Said. Penghormatan dan takzim wal ikraman kami kepada Yayasan Islam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Candiki Repantu. Assalamualaikum. Penghormatan kami takzim wal ikraman kepada Said Farid Husaini dari Yayasan Ahlul Bait, Direktur Yayasan Ahlul Bait, serta penghormatan dan takzim wal ikraman kami kepada seluruh hadirin hadirat yang telah berhadir di ruangan Zoom yang pada hari yang berbahagia ini untuk mengikuti bersama dalam acara seminar internasional ini. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini acara ini dapat kita laksanakan ini berkat dan keinginan yang besar dari semua sivitas akademika. Terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Syekh Dr. Asrar Mabrur Syah yang telah menggagas acara yang sangat penting ini, menghadirkan para tokoh-tokoh penting, pemikir-pemikir Islam dari negeri Iran, yang insya Allah
Nanti sama-sama kita berinteraksi, sama-sama kita mendengar paparan-paparan yang penuh ilmu pengetahuan, paparan-paparan yang mencerahkan dari para pembicara kita, dari para pemikir kita, dengan harapannya kita semua dapat menyerap pengetahuan, dapat ilmu, dapat keberkahan dengan hadirnya mereka di acara seminar internasional ini. Ini hari ini saya kira adalah momen yang sangat paling istimewa bagi kita semua, di mana seminar ini mempertemukan para pemikir, para ulama, para cendekiawan Islam dari Iran. Ini kita harus ya mendengar, menyerap ilmu pengetahuan yang mungkin akan dipaparkan, akan disajikan kepada kita semua, terutama kepada kita para mahasiswa. Ini harus didengar benar-benar harapan dari kami, supaya khazanah ilmu pengetahuan ini dapat kita serap, dapat menjadi referensi bagi kita semua untuk menambah ilmu, untuk menambah pengetahuan di lingkungan, terutama di lingkungan Fakultas Fuan kita ini di lintas prodi. Apa yang kita harapkan insya Allah akan tercapai, insya Allah akan sampai. Apa yang menjadi cita-cita kita pada hari yang berbahagia ini dengan keberkahan para pemateri kita pada yang berbahagia ini. Insya Allah acara kita terlaksana dengan sukses, acara kita terlaksana dengan lancar, tidak ada satu hambatan apapun. Jadi untuk kesempatan ini, dengan ini kami buka acara seminar internasional ini, diharapkan kepada seluruh mahasiswa ini yang telah berhadir. Sekali lagi saya ingatkan, apa yang perlu dicatat, apa yang perlu nanti ditanyakan, apa yang perlu untuk pengetahuan tentang apa yang menjadi materi-materi kita pada hari yang berbahagia ini harus menjadi acara ini harus menjadi sumber pengetahuan sehingga kita semua ini dapat menyerap ilmu nanti dari para pemateri-pemateri kita ini. Akan ada pengetahuan yang akan kita bawa setelah selesai acara seminar internasional ini. Mungkin untuk menghemat waktu, saya atas nama Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Langsa membuka dengan resmi acara seminar internasional ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar internasional resmi dibuka. Mungkin ada yang sangat penting satu lagi saya kira. Jadi tidak hanya menjadi sumber pengetahuan yang sangat baik kita pada hari ini, ada lanjutan dari acara seminar internasional ini, yaitu saya kira bisa terjalinnya kerjasama, bisa ada MOU yang akan kita lakukan Fakultas Fuan dengan yang pertama dari perguruan tinggi di KUM, nantinya ada MOU dengan Yayasan Islam Abu Talib di Medan, yang insya Allah juga akan kita lakukan kerjasama MOU dengan Yayasan Ahlul Bait yang direkturnya Said Farid Al-Husaini. Insya Allah kita akan bisa menjajaki, kita akan bisa terjalin tali silaturahmi ini tidak hanya di pertemuan ruang Zoom ini,
nanti akan ada kerjasama MOU yang teknisnya nanti akan kita susun kembali. Tapi insya Allah tekad bulat kami, tekad kuat kami untuk ada terlaksananya MOU dan kerjasama ini. Begitu Ustadz Candiki Repanto, nanti bisa ini MOU ini kerjasama ini nanti bisa dengan menghubungi Ustadz Duktur, ada Pak Dr. Daniel, ada saya nanti semua para wadek. Ya. Kalau memungkinkan nanti kita bisa saling bersilaturahmi, saling berkunjung, ya, supaya terjalin tali silaturahmi ini. Ke depannya kerjasama kita ini bisa kita perkuat, ya salah satunya seperti hadir di seminar-seminar internasional seperti saat sekarang ini. Ini harus menjadi catatan penting ini bagi kita semua. Yang pertama, terselenggaranya seminar internasional. Yang kedua, harus terjalinnya kerjasama dan MOU di antara lintas yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya selaku Dekan Fuad, mohon diri. Insya Allah acara ini menjadi acara yang sangat berkah, acara yang penuh dengan ladang pengetahuan, acara yang menjadi sumber ilmu bagi kita semua, acara yang sangat penting. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ila Bapak Dekan, Bapak Dr. Tengku Wildan MA yang telah memberikan arahan. Mudah-mudahan telah memberikan arahan dan telah membuka kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Bapak Dekan, Allah ke depannya dapat kita laksanakan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kata sambutan dari Yayasan Islam Abu Thalib Medan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Candiki Repanto SPDI MSI. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Moderator, Tengku Moderator, kalau Mas orang Jawa nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina bil qasimi Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا قرة عين الرسول يا أم الحسن والحسين السلام عليكم يا سيد الشباب أهل الجنة الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حضرة المكرم والمحترم الرئيس ومدير الجامعة الإسلامية لانسا الأساتذة والأساتذة الكرام وبالخصوص المكرم آية الله سيد حسين رجائي المسوي السلام عليكم ورحمة الله. وحجة الإسلام ومسلمين سيد مجتبى فقيه إيماني المكرم حجة الإسلام والمسلمين سيد فارس الحسيني
والمكرم حجة الإسلام والمسلمين شيخ دكتور أسرور مبرور بازا في جامعة إسلامية لانسا. جزاكم الله خيرا كثيرا بحضوركم. الحمد لله أنا بالنيابة عن مؤسسة أبي طالب ميدان نحن سعيدنا بهذا اللقاء. نسأل الله أن يجعل هذا اللقاء بركة ورحمة وسعادة في حياتنا وحياتكم، ويعززكم في الدنيا والآخرة بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. Baik, ikhwan, akhwat, berikutnya saya akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Mohon izin Sayyid untuk semuanya. Pertama, terima kasih tentu saja kami ucapkan kepada para pimpinan dari Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah memfasilitasi acara ini sehingga bisa terlaksana dengan baik insya Allah. Dan tadi sebagaimana dikatakan Dr. Tengku Wildan, mungkin ini bukanlah yang terakhir tapi yang pertama untuk terus-menerus bisa kita lakukan bersama kegiatan-kegiatan kerjasama antara Yayasan Islam Abu Talib, Yayasan Ahlul Bait, dan juga dengan perguruan tinggi Husainiyah Hauzah di Iran maupun Irak nantinya. Pertama sekali juga perlu sangat kita sampaikan kegiatan kita pada hari ini sangat penting sekali karena ini penguatan moderatisme keberagamaan yang sudah banyak digulirkan, sangat penting untuk dilakukan. Penting karena tidak dapat kita pungkiri bahwa Ahlus Sunnah dan Ahlul Bait memiliki perbedaan-perbedaan, di samping tentu saja persamaan-persamaan di antara keduanya. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwa fokus utama kita bukanlah pada perbedaan-perbedaan ataupun perselisihan, tetapi bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan dan perselisihan tersebut. Apakah kita menerimanya sebagai mozaik yang indah dari khazanah Islam sepanjang sejarah untuk kita saling berbagi pengetahuan di dalamnya, atau kita akan menganggap perbedaan di antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bait sebagai pertarungan untuk saling menguasai. Saya rasa itu yang paling penting bagi kita, yaitu sikap menghadapi perbedaan. Dan sikap moderat adalah salah satu visi yang penting untuk kita lakukan bersama menjaga keutuhan umat Islam. Jadi kalau bagi saya moderatisme keberagamaan, atau kalau kita bilang mazhab dalam konteks ini, karena perbincangan kita tentang teologi dan dakwah Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah, ini bisa bersama-sama untuk membangun titik temu dalam rangka memajukan peradaban Islam yang lebih baik. Namun tentu saja ini bukan tanpa hambatan. Tak jarang ya keinginan kita ini untuk saling bersama, tentu ada juga orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak menyukai hal seperti ini. Dan itu saya rasa bisa kita kesampingkan. Karena saya yakin kebanyakan kita semua adalah orang yang ingin berdamai, berjalan bersama dalam persaudaraan, dalam ukhuwah Islamiyah. Jadi
kelompok-kelompok yang mungkin tidak menginginkan persatuan kaum muslimin. Mereka kadangkala mengatasnamakan agama, kesucian agama, ingin memurnikan agama dan sebagainya. Mereka lalai tentang perbedaan yang dipersembahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah sendiri mengatakan bahwa kita ini semuanya diciptakan saling berbeda, untuk saling mengenal, untuk saling bersaudara, mengikat persatuan dalam ukhuwah, dalam persaudaraan. Imam Ali mengatakan bahwa seandainya seseorang itu bukan saudaramu dalam seagama, maka dia saudaramu sebagai sesama manusia. Itu sudah cukup. Apalagi jika kita diikat dalam persaudaraan yang sama, dalam agama yang sama. Jadi karena itu saya hari ini menyambut dengan baik pertemuan kita dan juga perbincangan nantinya. Kita akan belajar banyak dari guru-guru kita, ulama-ulama kita yang sangat tentu menginginkan persaudaraan di antara semuanya. Karena paling tidak saya ingin katakan kepada kita semua bahwa dakwah Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah telah berlangsung lama di Indonesia dan telah bersama di Indonesia. Jadi Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah punya sejarah yang panjang di Indonesia. Di Aceh bahkan, kalau kita mengatakan di Aceh itu dikenal bahkan sebagai awal masuknya mazhab Syiah. Jadi mungkin Syed Faris, Ayatullah Rajai memahami bahwa orang-orang Aceh itu selalu mengatakan kepada kita dengan bukti-bukti sejarah yang ada bahwa kebudayaan bahkan kerajaan Islam di Aceh itu awal sekitar abad ke-3 itu kerajaan Syiah, dikenal dengan kerajaan Perlak, yang pendirinya merupakan sepupu dari Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Dan itu ada di Perlak. Jadi insya Allah nanti kapan ada waktu Ayatullah Rajai, Syed Faris, Syed Mujtaba bisa berkunjung langsung ke tempat-tempat bersejarah tersebut untuk kita bersama-sama berziarah dan nanti bisa bersama-sama dengan pihak jamiah untuk berkunjung dan melakukan kerjasama yang baik. Jadi saya rasa itu poin penting dari saya untuk kita semua. Saya terakhir ingin katakan bahwa dalam madhab Syiah, tentu saja dalam madhab Ahlul Bait berdakwah dengan ilmu, dengan akhlak, dengan persaudaraan itu sangat dijunjung tinggi. Jadi kepada saudara kita di Indonesia dan di Aceh secara khusus, saya secara pribadi sudah juga sering ke Aceh nih, pada Tengku, bahkan saya di Langsa sudah cukup lama juga, beberapa tahun pernah majelis di Langsa, dan alhamdulillah pernah juga kena kepung di Langsa. Tengku, jadi di apa namanya ya, dalam tanda petik di sidang para tengku imam, para ulama, MPU, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik setelah melalui penjelasan-penjelasan. Jadi awalnya itu mungkin dianggap macam-macam karena provokasi, karena fitnah dan sebagainya, tapi setelah kita menjelaskan kepada para ulama Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama, kepada apa namanya tengku-tengku imam di sana, mereka bisa memahaminya. Bahkan pernah saya diundang ke suatu majelis Maulid Nabi, itu sempat dibubarkan di Langsa dikarenakan mengundang saya, kira-kira seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang tidak lagi. Kalau saya hadir di sana, mereka ramai dan mengikuti majelis Maulid Nabi, kajian dan seterusnya. Jadi itu saya rasa yang paling penting adalah penjelasan yang baik, dan apa namanya fitnah-fitnah akan dihilangkan. Jadi dengan kehadiran para ulama, kehadiran Ayatullah Rajai, kehadiran Syed Faris, Syed Mujtaba,
di Zoom ini, dan nanti insya Allah ke Aceh bisa mengurangi ketegangan dan bisa menjelaskan bahwa dakwah Ahlul Bait yang penuh persaudaraan. Para ulama Syiah, Syekh Ali Khamenei, Syekh Ali Sistani, Syekh Hasan Nasrullah Asy-Syahid, dan sebagainya itu selalu mengatakan dengan tegas atau punya slogan, jangan katakan Ahlus Sunnah saudara kami, sebab mereka adalah diri kami. Jadi itu satu kesatuan yang penting. Jadi jangan katakan Ahlus Sunnah saudara kami, tapi mereka adalah diri kami. Itu slogan para ulama Syiah. Demikian saja, dan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kepada Ayatullah Rajai, Syekh Faris, dan Syekh Mujtaba. Saya tidak bisa menyambut antum di Medan dikarenakan sedang di Jakarta. Dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan di Medan, di Yayasan Abu Thalib selama menyambut antum. Saya sekali lagi mohon maaf mewakili seluruh jamaah dan seluruh saudara-saudara yang Syiah maupun yang Sunni di kota Medan yang bisa berhadir. Demikian aja, sekali lagi terima kasih pada Dr. Tengku Wildan dan pimpinan jajaran Fakultas Usuluddin dan Adab atau Fuad yang sudah memfasilitasi ini. Insya Allah kita bisa berlanjut dengan kerjasama nantinya. Mungkin Syekh Faris juga akan menyampaikan hal-hal tersebut yang bisa kita kerjasama bersama. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله أنفاسكم أحسنتم. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Cendike Repantu, SPDI MSI, atas sambutannya sebagai Ketua Yayasan Abu Thalib Medan. Baiklah, selanjutnya memasuki acara utama kegiatan pada pagi yang berbahagia ini, yaitu kegiatan seminar internasional penguatan moderasi beragama dengan tema Understanding the Theology and Islamic Da'wah of Ahlul Bait, mengenal teologi dan dakwah Islam Ahlul Bait, yang akan disampaikan oleh para pemateri kita. Untuk sesi pertama dari pemaparan narasumber oleh yang Al-Mukarram Ya Maulana As-Said Farid Husaini, Direktur Yayasan Ahlul Bait. Kepada pemateri waktu 15 menit, 10 sampai 15 menit. Jadi kepada pemateri waktu dan tempat kami serahkan. Tafadhal ila Maulana As-Said Farid Husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah yang Maha Suci, dan wassalatu wassalam ala afdalil anbiya Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-akhyar al-muntajabin. Amma ba'd. Saya mulai dengan saudara-saudari dan yang dihormati oleh Allah SWT, para ketua fakultas-fakultas, wakilnya juga. Terima kasih dari Ustaz yang dihormati oleh Allah SWT, Ustaz Candiki dan serta teman-temannya untuk mempersiapkan pertemuan ini bisa mendekati pemahaman tentang Islam yang satu dan menyatukan di antara umat Islam untuk menjadi Islam yang lebih kuat insyaAllah, dan lebih kita mendekati diri kita kepada Allah SWT. Sebagai mana mengetahui bahwa kita sekarang di kota Medan, dan saya datang bersama yang beliau Ayatullah Rajai Musawi dan juga Hujjatul Islam Muslimin Mujtaba Said Mujtaba Faqih Imani. Kita
rencana dalam perjalanan ini, tujuannya, misinya, bahwa kita mengenalkan masyarakat Indonesia tentang Ahlul Bait alaihissalam dan jangan salah faham dan insya-Allah bisa menjadikan kepada kita sesuatu yang tujuan untuk kita bersama selalu dan menjaga kesatuan. Kita datang di sini karena hari-hari yang kita datangi ke Medan atau ke Sumatera umumnya sudah berkeliling beberapa kota mulai dari Bangka, Bengkulu dan yang lain semuanya sampai kita sekarang di Medan untuk mengenalkan pengikut Ahlul Bait alaihissalam atau memperingati acara-acara syahadahnya Fatimah Az-Zahra alaihissalam yang kita sebagaimana tradisi kita setiap tahun kita mengadakan haulnya Fatimah Az-Zahra alaihissalam yang disebutkan dalam hadis Rasulullah As-Siddiqah As-Syahidah dan bagaimana Fatimah Az-Zahra alaihissalam meninggalkan dunia sebagai syahidah padahal umurnya masih 18 tahun. Ini insya-Allah kita akan menggali dengan sumber-sumber agama kita yang ada buku-buku di Islam di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah atau di kalangan Syiah. InsyaAllah supaya kita lebih mengenal dengan keluarga Rasul dan insyaAllah semua umat Islam akan mengerti apa keutamaan, kemuliaan keluarga Rasulullah insyaAllah. Dan sekarang saya sebagai penerjemah dari pertemuan ini, saya punya yayasan Ahlul Bait di Jakarta sudah 24 tahun di Senayan, Alhamdulillah. Kegiatan kita baca doa memperingati acara-acara wiladah atau acara syahadah dan Alhamdulillah juga ada pondok di Gunung Sendur, pondok yatim dan pondok agama dan Alhamdulillah kita sudah jalan dan baik sama masyarakat, sama semua. Alhamdulillah ada manfaatnya untuk semua dan insyaAllah kalian jadi tamu saya di Jakarta dengan senang hati saya melayani kalian di sana insyaAllah. Saya sekarang dengan pertemuan ini untuk khusus pertemuan ini yang insyaAllah bisa menerjemahkan apa yang pertemuan dengan bahasa Indonesia kepada yang mulia Ayatullah Sayyid Hussein Rajai Musawi karena beliau ini perjalanan ketiga ke Indonesia dan dia belum bisa bahasa Indonesia. InsyaAllah saya membantu dalam hal ini. Oleh karena itu dan waktunya sangat singkat dan sedikit karena kita ada perjalanan berikutnya ada acara lagi dan ada langsung ke bandara. Jadi mohon maaf saya nggak bisa lebih dari ini. Hanya mukaddimahnya itu. InsyaAllah semua pertemuan ini diridai oleh Allah SWT. Jadikan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Saya kasih kesempatan kepada beliau. Kalau insyaAllah disusun seperti ini, insyaAllah beliau yang mulai mukaddimah dan mulai langsung masuk di bahas ini. Karena kita sampai 9:30 harus kita sudah berangkat naik mobil dan pergi. InsyaAllah sudah jelas dan narju minta maaf wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh Said Farid Husaini atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya kami persilahkan Al-Mukarram Ya Maulana Ayatullah Said Husaini Rajai Musawi, Guru Besar di Perguruan Tinggi Islamkum Iran. Tafadhal ya Syekh, waktu 10 sampai 15 menit. يقول 10 إلى 15 دقيقة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
وخير الصلاة والسلام على سيد الكائنات وأفضل الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما دائما أبدا لم نتخذ له صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونصلي ونسلم على صاحب العصر والزمان الحجة الثاني عشر من أئمة الأطهار المهدي الذي وعد الله به الأمم الذي به يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وعن مولانا وسيدنا علي بن موسى الرضا عليه السلام: نعم، مولانا علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ابن رسول الله صلى الله عليه وآله قال صلوات الله عليه: رحم الله عبدا أحيا أمرنا. فسأله رجل: كيف يحيي أمركم؟ قال عليه السلام: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. وعن مولانا وسيدنا الإمام السابع موسى بن جعفر عليهما السلام: إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة. تترجم؟ نعم. وبعد أداء اطلع وهذا يخلص الوقت. لا عندي طالب. عندك؟ إيه. امشي استمر. أمشي. استمر. نحن معاشر الشيعة التابعين لأهل البيت عليهم السلام نعتقد بأن أمر الإمامة والخلافة والولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأمر الرسالة والنبوة تعيينه بيد الله تبارك وتعالى، وليس للخلق أن يتدخل في هذا الأمر. وذلك
نفهمه من آيات الله الحكيم، منها وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قرر الله تبارك وتعالى أن يجعل في الأرض خليفة، فما دام آدم على نبينا وآله وعليه السلام موجود فهو، وأما بعد آدم فمستمر هذا الأمر. وعد الله ألا يخلو الأرض من حجة وخليفة من عنده، ففي كل زمان لازم أن يكون خليفة الله، خليفة من عند الله. لازم أن نثبت هذا الأمر، نقول خليفة الله، المضاف والمضاف إليه. فإذا كان المضاف إليه الله فالخليفة هو الذي يعينه الله تبارك وتعالى. إذا كان خليفة لنا فنحن نعينه. فمسألة الأوصياء مسألة إلهية لأنهم خلفاء الله في أرضه. إن نبينا سيد الأنبياء والمرسلين خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وآله، وشريعته خاتم الشرائع. ولكن كما وعد الله تبارك وتعالى وإن الله لا يخلف الميعاد، لا يترك الأرض بلا حجة وبلا خليفة من عنده، لا خليفة الناس بل خليفة الله تبارك وتعالى. فبعد رسول الله أن يكون خلفاء من عنده، واعتقادنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عين كما عينه الله بنص الآية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد ذكر في شأن نزول هذه الآية أن طلب شخص أسكان هناك سائل طلب شيئا، وكان مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات ربي وسلامه عليه في حالة الركوع في الصلاة، فأشار إليه وأعطاه، فنزلت هذه الآية المباركة، فثبت ولاية علي عليه السلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. وأساسا لا يجوز العقل أن يأتي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بدين يكون خاتم الأديان، وكان في 23 سنة بعد بعثته دائما مشغول بالأعداء في مكة وفي المدينة، غزوات كثيرة. نحن نعتقد كما في القرآن المجيد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعم، قد أكمل الله دينه وأتمم نعمته، ولكن اليوم وقد نزلت هذه الآية في قدير خم، فبضميمة ولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، بهذه الضميمة قد أكمل الله دينه. فعلى هذا نحن نعتقد بولاية أهل البيت ونثبته
بالآيات والروايات، منها هذه الرواية المعروفة بحديث الثقلين الذي أراد الله منا التمسك. نعم، القول بمحبة أهل البيت يقوله كثيرون، ولكن المحبة الصادقة لا تكون إلا بالتبعية. قال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلى هذا اعتقادنا أن يكون أمر الوصاية والولاية والإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في مجموعة قد عينهم الله تبارك وتعالى وعصمهم وهم أفضل الخلق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya usahakan terjemahnya karena saya agak berat kalau begini ceramah, tapi insyaAllah akan semaksimal untuk menyampaikan amanahnya beliau Ayatullah kepada kalian. Beliau mulai dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta alam semesta dan mengucapkan salawat kepada Rasulullah junta kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang adalah beliau penutup dan sebaik-baik Nabi dan penutup para Nabi, dan juga mengucapkan salam kepada keluarga Rasulullah yang suci, yang di manakah Allah SWT berfirman, innama yuridullah liyudhhib ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah ingin mensucikan kalian wahai keluarga Rasul sesuci-sucinya. Beliau mulai dengan mengucapkan dua kalimat syahadah dan sama syahadat berwilayah kepada ahli bait. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahawa Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, adalah hambanya Allah dan utusannya, Rasulnya Allah. Juga beliau mengucapkan salawat kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kepada ahli bait Rasul, khususnya yang imam sahib zaman, Imam al-Mahdi, yang Allah insyaAllah akan munculkan imamnya yang dari 12 imam akan muncul di akhir zaman. Dan sebagaimana Allah berjanji di dalam agama-agama yang lain dan semua, dan juga di Islam juga janji dengan munculnya imam zaman di akhir zaman yang akan memenuhi bumi kita dengan keadilan Allah SWT setelah bumi dipenuhi dengan kebatilan. Dan mulai beliau, Bismillahirrahmanirrahim, surah Sad, kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Allah SWT berfirman di surah Sad bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita bertadabbur, berpikir dan menggali, mendalami ayat-ayat Quran, khususnya bagi orang yang punya akal sehat dan bisa memahami ayat Al-Quran Al-Karim. Dan juga memulai dengan hadis dari Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Beliau bilang, Imam Ali Ridha alaihissalam adalah baca hadisnya nanti saya bilang ini nyambungnya sama apa, rahimallahu abdan ahya amrana, Allah merahmati hambanya atau hamba yang menghidupkan amrana artinya ma'rifatu ahli al-bait alaihimussalam, dan datang kepada Imam Ridha alaihissalam, Imam ke-8,
wahai putra Rasulullah, bagaimana kita bisa menghidupkan apa ma'rifat kalian? Beliau menjawab berkata, yata'allam ulumana. Orang yang mau menghidupkan ma'rifatuna apa mempelajari ilmu dari kita dan mengajarkan ilmu dari kita kepada manusia, kepada masyarakat orang. فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا للتوان. Jika manusia mendengarkan akhlak kita, sikap kita, perbuatan kita, mereka akan mengikuti kita. Ini hadisnya dari Imam Ali Ridha alaihissalam. Imam Ali Ridha alaihissalam adalah putra Imam Musa al-Kadhim, Imam ke-7 dari Imam ke-12. Musa al-Kadhim putra Imam Ja'far al-Sadiq. Imam Ja'far al-Sadiq putra Imam Muhammad al-Baqir. Imam Muhammad al-Baqir putra Imam Ali Zain al-Abidin, dan Imam Ali Zain al-Abidin putra Imam Hussein, Hussein putra Imam Ali, dan cucunya Rasulullah. Rasulullah adalah pintu gerbangnya kota ilmu Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan, ana Madinatul Ilm wa Aliyun Baba. Jadi sumber hadisnya Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan dari dirinya, karena ilmuwan ini diwariskan dari imam-imam sampai ke imam ke-12. Ini yang beliau menyampaikan. Berarti cara dakwah kita untuk mengajarkan orang akhlak ahli bait dan hidup ahli bait, mereka bagaimana relation dan hubungan mereka dengan masyarakat, itu adalah kalau orang-orang mendengarkan hidup ahli bait, otomatis orang-orang dan manusia akan mengikuti ahli bait. Ini caranya dan diajarkan kita. Ini satu hadis yang beliau menyampaikan kepada kita di sini. Dan ada hadis lagi dari Imam Ja'far Sadiq alaihissalam, inna Fatimah siddiqatun syahidah. Imam Musa bin Ja'far, Imam ke-7 Musa al-Kazim alaihissalam, inna Fatimah siddiqatun syahidah. Sesungguhnya Fatimah adalah sangat jujur dan syahid, meninggal dunia syahidah. Ini dan beliau menyampaikan. Bilang dan melanjutkan, beliau bilang bahwa kita pengikut ahli bait, kita dianggap kita Syiah, betul. Dan kenapa? Karena kita mengikuti ahli baiti Rasulullah, keluarga Rasulullah yang suci, dan kita mempercayai bahwa kepemimpinan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kenabian, itu seperti kenabian. Berarti bagaimana Allah memilih para nabi, Allah harus memilih para imam. Dan itu kita yang percaya. Dan ini pilihan imam sebagaimana dia ada dan tidak boleh kepada manusia memilih nabi, dan juga tidak boleh kepada manusia memilih pengganti Nabi, wakil Nabi, atau wasi Nabi. Sebagaimana beliau memulai ayatnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qalatil malaikatu li Adam wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Artinya apa? Artinya menentukan khalifah, menentukan pemimpin di bumi adalah siapa? Allah SWT. Putusannya dari Allah SWT. Dan Allah SWT menjadikan khalifah di bumi adalah Nabi Adam alaihissalam yang pertama. Sesudahnya para nabi dan sampai nabi kita penutup dan khatamul anbiya. Tetapi setiap nabi harus ada wasi, wakil. Dan ini juga dipilih oleh Allah SWT, bukan dari nabi sendiri. Walaupun nabi sendiri pilih,
berarti Nabi bukan dari dirinya, karena Nabi pilihan Allah. Jadi pasti ada dari Allah tentuannya bahawa ini harus jadi pengganti Nabi. Jadi kita mempercayai Ahlul Bait bahawa khalifah yang di bumi harus jadi pilihannya Allah SWT, bukan pilihan manusia. Dan Khatamul Anbiya, penutup para nabi-nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berjanji bahawa ini bumi tidak boleh tanpa khalifah. Harus ada khalifah dari Allah SWT. Enggak mungkin sampai akhir zaman bumi tinggal tanpa khalifah. Bukan tanpa nabi, tanpa khalifah. Penutup para nabi adalah nabi kita. Khalifah setelah nabi harus dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga ayat-ayat Al-Quran mengenai khalifah setelah Rasulullah meninggal dunia siapa. Dan beliau membaca ayat Bismillah, ayatul wilayah, Bismillahirrahmanirrahim, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hanyalah wali kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman ketika mereka sedang salat dan mereka memberikan sedekah sedang mereka di dalam rukuk. Dan mereka memberikan sedekah. Asbab nuzul, asal usulnya ayat itu di buku-buku ahli tafsir, di buku ahli sunnah jamaah, buku syiah, tafsir syiah, semua ada bahawa di bagian ada bahawa ayat itu turun ketika Imam Ali alaihissalam di Masjid Nabi Nabawi lagi salat sedang rukuk, datang orang miskin minta sedekah, dan ada para sahabat para itu di masjid, enggak ada yang membalas dia atau memberikan sedekah. Tapi Imam Ali alaihissalam lagi rukuk, mendengar suara dan dia datang dekat Imam Ali dan minta sedekah. Imam Ali memberikan sedang rukuk, memberikan tangannya, dan ini orang miskin mengambil cincinnya dari Imam Ali alaihissalam. Itu artinya Imam Ali salah satu orang dari orang mukminin yang dia memberikan sedekah kepada orang miskin, dan disebutkan mereka adalah wali Allah. Ini membuktikan kepemimpinan Imam Ali alaihissalam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau bilang kita membuktikan wilayah Imam Ali alaihissalam, pemimpinan Imam Ali alaihissalam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman itu semua dibuktikan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti-bukti dari dalil naqli, artinya dari Al-Quran dan hadis. Dalil akli, yang akal kita juga memutuskan bahawa tidak mungkin Nabi dalam 23 tahun menyampaikan ayat-ayat kepada umat manusia dan membawa semua itu, dan ada orang yang tidak layak, tidak memahami Al-Quran, tidak mengerti Al-Quran, dan tidak bisa mengerti ayat-ayat senyatanya, dan dia menjadi khalifah. Harusnya orang yang datang menjadi khalifah, dia mempunyai ilmu cukup untuk memahami Al-Quran, mengerti arti Al-Quran. Sebagaimana kalian mengetahui setiap ayat punya 7 arti. Dan setiap arti mempunyai 10 arti. Jadi apa? Jadi setiap ayat punya 70 arti, dan artinya ini perlu orang ahlinya yang menafsirkan ayat itu, menyampaikan artian nyatanya. Siapa ini? Ketika ada hadis ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Rasulullah adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Jadi kita kalau mendapat ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita datangi ke Ali, karena dari situ kita bisa masuk.
Berarti ilmunya Imam Ali alaihissalam semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang beliau menyampaikan, dan juga ada ayat dari Al-Quran Al-Karim turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Ini ayat ini turun pada hari ini aku akmaltu lakum dinakum, aku menyempurnakan kepada kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku melengkapi nikmatku kepada kalian, wa raditu lakum al-Islam dinan, aku meridai Islam sebagai agama kepada kalian, meridai Islam bahwa agama kalian adalah agama Islam. Ini turun asbab nuzul, asal usulnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah haji wada, beliau datang dengan para sahabatnya, pengikutnya semua, 120,000 pengikutnya, 120,000, dan berhenti di Ghadir Khum. Di sana Allah SWT turunkan kepada Rasulullah untuk mengumumkan siapa penggantinya, karena Rasulullah ini tahun terakhir haji wada. Jadi harus menjelaskan kepada umatnya supaya umatnya tidak bingung pengganti Rasulullah siapa, dan sebagaimana beliau di dalam mukaddimah dan ceramahnya, khalifah, pemimpin umat harus dari pilihan dari Allah. Turun wahyu malaikat kepada Rasulullah, wahai Rasul, umumkan, balligh ma unzila ilaika min rabbik ya ayyuhar rasul. Di surat Al-Ma'idah ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Ini artinya apa? Ada perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya. Jika Rasulullah tidak menyampaikan amanah ini dari Allah, ayat ini dari Allah, berarti Rasulullah tidak menyampaikan seluruh risalahnya. 23 tahun menyampaikan ayat Al-Quran seperti ini bersia-sia, karena ini lebih utama, lebih penting meneruskan ajaran Rasulullah siapa. Dan Rasulullah ambil tangannya Ali dengan, wahai orang, apakah saya pernah kepada kalian melakukan sesuatu yang salah? Enggak. Atau menyampaikan sesuatu dariku? Enggak. Wahai orang-orang, apakah saya apa yang menyampaikan dari aku atau dari Allah? Mereka menjawab, dari Allah ya Rasulullah. Rasulullah angkat, barang siapa yang aku pemimpinnya, nabinya, Ali adalah pemimpinnya. Dan para sahabat berdiri di sana, semua mereka mengucapkan, bakhin lak ya Ali, congratulations, selamat wahai Ali, telah menjadi pemimpin kita dan pemimpin umat Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang setelah itu langsung turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku menyempurnakan kepada kalian agama kalian dan melengkapi dan menyempurnakan nikmatku kepada kalian. Ini yang terjadi dari beliau. Beliau mau terus-menerus menyampaikan, dan dia sampai besok pagi tidak akan berhenti. Sekarang 9:15 menit. Bagaimana waktunya? Terserah kalian. Bismillah. Dia melanjutkan bismillah. Oh ya Syekh, waktu sudah habis. Habis 15 menit. Khalas الوقت خلاص. Oke. 15 menit. Maaf, minta maaf. Saya karena kurang lancar translate-nya, saya jadi harus pikiran saya begini, lupa waktunya. Saya minta maaf, ini melanggar ya, maaf ya. Maaf sekali. Ya Syekh, karena waktu. Minta maaf sekali, minta maaf. Oke, sama-sama Syekh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ya Maulana Ayatullah Syed Husaini Roja'i yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa kepada kita pada pagi yang berbahagia ini. Selanjutnya narasumber yang terakhir yaitu yang disampaikan oleh Bapak Dr. Asram Burfaza, STHIMA. Kepada Bapak Doktor, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, سأتكلم باللغة الإندونيسية. فطبعا هناك من يعرف اللغة العربية والإندونيسية. مرحبا بحضوركم يا مولانا آية الله سيد حسيني رجائي الموسوي في Aceh, walau ghaira mubasyarah, walaupun tidak langsung kita bisa berhubungan di sini, juga kepada Sayyid Faris Husaini, uh, akramakallah, akramakumullah, dan juga pada uh, Sayyid Mujtaba Faqih Imami yang mungkin belum ada kesempatan untuk memberikan nasihat dan speech-nya di hadapan kita bersama. Terima kasih sudah hadir dan berkenan untuk mengisi acara seminar internasional pada eh, kesempatan yang berbahagia ini. Dan juga kepada Ustadz Candi Kiripantu yang sudah memberikan memfasilitasi dalam kaidah usul fikih itu untuk lil wasaili hukmu maqasid. Jadi memang Ustadz Candiki ini kalau tidak ada laulaka, kalau tidak ada Anda mungkin kita tidak bisa berjumpa dengan para ayatullah yang ada hadir di sini. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Rektor yang mewakili, para wakil dekan, para dosen, para asatidzah, para saudara-saudari yang hadir pada Zoom kali ini, dan juga pada tulab, kepada mahasiswa IAIN Langsa, khususnya Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Perkenalkan, saya hanya sedikit menyampaikan pemaparan. Mungkin kalau ada nanti kekeliruan bisa disampaikan oleh Sayyidana Maulana tentang apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Al-Bahthu an Syiah wa Tarikh. Jadi ini membicarakan tentang Syiah dan Tarikh atau sejarah. Bagaimana Syiah itu hadir di dalam sejarah, dan ada hal juga yang menjadi pembicaraan di antara para ulama tentang siapa itu Syiah dan bagaimana interaksinya atau keberadaannya atau uh, mabda'nya di fi abr tarikh. Tentu saja pada kesempatan kali ini saya beranggapan bahwa Ahlul Bait itu adalah sama dengan Syiah, atau mazhab Ahlul Bait itu sama dengan mazhab Syiah. Ada pernyataan, ada diwan, ada syair yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun minallah fil Qur'ani anzalah kafakum min 'azimi sya'ni annakum man lam yusalli alaikum la salatalah. Ini adalah syair yang terkenal dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa wahai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada kalian itu sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Cukuplah kalian, keberadaan kalian ya ahlal bait itu min azimi sya'nikum, karena memang betapa luar biasanya keberadaannya ahlul bait itu. Siapa yang tidak bersalawat kepada ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la salatalah, tidak sah salatnya. Ini perkataan Imam Syafi'i. Tapi apakah Imam Syafi'i seorang ahlul bait? Nanti akan dijelaskan berikutnya. Eh, yang jelas bahwa menurut salah satu penulis Muslim Sunni yang bernama Abu Zahra Muhammad Abu Zahra, beliau menyampaikan bahwa Syiah aqdamul madzahib asyasiyah al-islamiyah. وقد ذكرنا قد ذكرنا أنهم ظهروا بمذهبهم في آخر عصر Utsman radhiyallahu taala anhu. Menurut para penulis Sunni pada umumnya, alal aghlab, pada umumnya Syiah itu muncul di masa akhir pemerintahan Utsman. Ini sudah suatu hal yang tidak bisa apa namanya, sudah masif pemahamannya seperti itu, bahwa Syiah itu munculnya dalam tarikh, dalam sejarah itu baru dimulai pada masa Utsman. Uh, ini di buku pelajaran juga seperti itu, di buku pelajaran anak-anak sekolah juga seperti ini. Tapi bagaimana nanti pendapat Syiah sendiri dari kalangan Ahlul Bait sendiri? Karena uh, uh, organ
argumentasi yang disampaikan oleh orang-orang penulis Sunni adalah bahwa Syiah itu lahir dari sebuah perbedaan dalam hal ijtihad politik, siyasi al-ijtihadiyah siyasiyah. Kemudian nanti muncul dari situ ada namanya diskursus tentang dosa besar. Apakah yang melakukan dosa besar itu masih muslim atau tidak, atau di antara kedua-duanya. Jadi Syiah itu dalam pemikiran Sunni pada umumnya, tidak semuanya juga ya, pada umumnya Syiah itu lahir karena terjadinya perbedaan pendapat dalam politik dan perbedaan pendapat dalam kajian-kajian ilmu kalam atau ilmu tauhid. Nah, disitulah Syiah muncul menurut kebanyakan daripada penulis Sunni, dan itu kita bisa baca bahkan termasuk Syahrastani itu juga menyebutkan seperti itu dalam kitab Al-Milal wa Nihal. Tapi Ibnu Khaldun punya gambaran seperti ini. Innal imamata laysat min masalihil ammah. Jadi orang Syiah itu dikatakan oleh Ibnu Khaldun, seorang sosiolog muslim, mengatakan persoalan imamah itu bukan persoalan maslahat tidak maslahat atau bukan dilimpahkan kepada masyarakat, tapi itu adalah tufawidu ila nadril, bukan kepada tufawidu ila nadril ummah, bukan dilimpahkan kepada ummah. Jadi persoalan imamah bukan ranahnya umat, bukan ranahnya umat. Tetapi itu adalah wa yata'ayyanul qa'im fiha bi ta'yinihim. Orang yang berpendapat tentang imamah itu menyatakan bahwa imamah itu sudah dijelaskan di dalam syara. Maksudnya sudah ditentukan oleh syara, ayat Al-Quran atau hadis, siapa yang menjadi imam. Jadi bukan dilimpahkan kepada masyarakat, bukan dilimpahkan kepada umat. Itu yang disebut dengan apa Syiah itu. Bal hiya ruknuddini wa ahlul bait, adalah merupakan rukun agama dan tiang pondasi dasar al-usus atau dasar Islam. Wala yajuzu li nabiyyin ighfaluha. Jadi Nabi tidak akan lalai terhadap itu. Pasti Nabi sudah menyampaikan siapa yang menjadi pengganti beliau. Ini dalam pandangan Syiah. Jadi bahwa Syiah itu memang mengatakan bahwa yang menjadi pengganti Ali bitta'in, yang dijelaskan langsung oleh Nabi secara directly adalah Imam Ali, Ali bin Abi Thalib. Dan setelah itu adalah kepada keturunan-keturunannya. Di sini disebutkan beberapa nama sahabat yang dikatakan sebagai Syi'atu Ali, Syi'atu Ali. Termasuk ada juga Bani Hashim. Saya mencoba secara sekilas saja. Kemudian sekarang bagaimana pendapat dari kalangan Syiah sendiri? Syekh Ayatullah Ja'far Subhani yang saya sering banyak kutip dalam berbagai pembicaraan, Syekh Ayatullah Ja'far Subhani menyebutkan bahwa Syiah itu dipahami dengan berbagai macam ragam pengertian. Nanti kita bisa lihat apakah kita juga Syiah sebenarnya. Yang pertama adalah Syiah orang yang mencintai Ali. Man ahabba aliyan wa auladah. Siapa yang mencintai Ali dan anak keturunannya, bi'tibari ahli baitin nabi, bi'tibarihim ahli baitin nabi alladzina faradallahu subhanahu mawaddatahum, adalah ahlul bait yang diwajibkan oleh Allah untuk mencintai mereka dalam ayat qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Ini ayat yang menunjukkan bahwa kita wajib mencintai ahlul bait. Jadi orang yang mencintai ahlul bait, Imam Ali dan keluarganya, itu Syiah menurut satu pengertian. Nah, dalam hal ini saya kira, dan Ja'far Subhadi juga menyebutkan, ketika Imam Syafi'i menyebutkan tentang syairnya yang pertama tadi, hubu ahlil baiti fardun indana gitu, fadallahu lana, itu beliau berbicara pada tataran Syiah yang pertama ini, yaitu kecintaan, hanya kecintaan kepada Imam Ali dan kepada ahlul baitnya. Ada juga yang mendefinisikan Syiah itulah mayyufaddilu aliyan ala Utsman, orang yang mendahulukan, mengutamakan Imam Ali daripada Utsman, atau Imam Ali daripada khulafa al-amah, atau Imam Ali lebih unggul, lebih utama, lebih baik daripada para khalifah yang lain. Ma'itiqadi bi annahu rabi'ul khulafa. Tapi tapi beranggapan bahwa yang pertama ini adalah selain menganggap Imam Ali lebih utama, dia juga beranggapan bahwa di antara khalifah yang empat itu ada Imam Ali. Artinya begini, walaupun satu sisi menganggap Imam Ali lebih utama, tapi Abu Bakar juga diakui sebagai khalifah yang pertama, Umar sebagai khalifah yang kedua,
Ali sebagai khalifah Utsman sebagai khalifah yang ketiga dan Ali sebagai khalifah yang keempat. Tapi lebih utama adalah tetap Imam Ali. Ini adalah pemaknaan Syiah yang kedua. Itu kan berbeda dengan yang pertama tadi. Adapun yang ketiga adalah Syiah mayusyayi'u aliyan wa auladahu bi'atibari annahum khulafa'ur rasul. Ini baru yang khusus. Syiah adalah orang yang menganggap bahwa Ali dan keluarganya dan keturunannya itu adalah khalifah. Ini berbeda yang pertama. Kalau yang pertama hanya sebatas al-mahabbah, tapi yang ketiga ini adalah tidak hanya mahabbah, tapi juga ada anggapan bahwa Imam Ali dan keluarganya adalah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Ja'far As-Subhani? Wa mujmalu qawl in hadzal lafz yashmulu kulla man qala inna qiyadatal ummah li Ali ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkasannya adalah bahwa kata Syiah itu digunakan kepada orang yang mengakui bahwa atau orang yang berkata manqal, orang yang berkata bahwa kepemimpinan umat setelah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ada pada Imam Ali. Imam Ali. Imam Ali menempati posisi Nabi kecuali dalam hal turunnya wahyu dan Nabi. Jadi tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad dan tidak ada turun wahyu setelah Nabi Muhammad. Yang ada adalah penggantinya. Penggantinya adalah Imam Ali. Jadi posisi Ali sama dengan posisi Rasulullah kecuali yang dua hal tadi. Kecuali dalam persoalan Nabi, dalam persoalan turunnya wahyu. Kecuali berbeda dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah itu beranggapan bahwa Ahmadiyah Qadianiyah beranggapan bahwa sudah ada pengganti apa namanya? Ada nabi selain daripada Nabi Muhammad SAW namanya Nabi Dhilli, nabi yang berada di bawah naungan Nabi Muhammad. Dan satu hal lagi yang perlu dijelaskan bahwa tentang persoalan sejarah. Tentang persoalan sejarah, seperti yang disebutkan tadi oleh penulis Sunni bahwa Syiah baru muncul pada masa Utsman. Tetapi menurut Ja'far Subhani yang notabene adalah seorang Syiai, dia menyatakan bahwa walaysa litasyayyu'i tarikhun wala mabda' siwa tarikh Islam. Tidak ada sejarah untuk Syiah kecuali memang sejarah Islam itu sendiri. Jadi sejarah Syiah itu dimulai dari sejarah Islam muncul. Berarti di masa Nabi sudah ada Syiah. Ini terkait dengan beberapa riwayat yang disampaikan kepada Imam Ali. Ya Ali, innallaha qad ghafara laka wa li dzurriyyatika wa waladika wa li ahlika wa li syi'atika wa abshir innaka al-anza al-batir. Ini adalah contoh riwayat yang menyebutkan, membuktikan bahwa Imam Ali sudah menerima ungkapan kata-kata Syiah dari Rasulullah SAW melalui sabdanya, wahai Ali, sesungguhnya Allah telah mengampunimu, keluargamu, anak-anak keturunan dan sebagainya, dan kepada Syiahmu. Tapi riwayat-riwayat seperti ini di kalangan Sunni masih bisa dipersoalkan karena ada yang beranggapan bahwa riwayat itu tidak begitu kuat. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Allah musta'an. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Asram Murfaza. Baik, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Kita hanya buka 2 pertanyaan ya. Jadi kepada Bapak dan Ibu. Izin sebentar Pak Moderator ya. Ya Pak. Izin, afwan. Jadi bisa lama mereka Ya. karena memang ada pertemuan lain, mungkin beberapa menit ke depan jika ada pertanyaan nanti bisa dijawab. Tapi kemudian tadi saya sudah hubungin, insya Allah jika memang bersedia, nanti YIN Langsa kita buka termin kedua untuk lebih luas, jadi secara khusus mungkin waktunya akan disiapkan khusus untuk YIN Langsa. Mereka akan bisa berbicara lebih panjang, sepuas-puasnya. Nanti mungkin Dr. Asror dan Dr. Wildan bisa kita komunikasi untuk beberapa hari ini, karena masih ada beberapa waktu mereka di Indonesia. Nanti bisa kita lanjut dalam waktu yang lebih luas secara khusus untuk YIN Langsa nantinya. Begitu, jadi saya sampaikan pesan dari Ayatullah Rajai tadinya. Beliau pengen sekali untuk ngobrol lebih panjang sebenarnya. Itu dianya. Baik, itu saya rasa mungkin ada beberapa pertanyaan, nanti mungkin tidak terlalu lama beliau bisa menghadirinya lagi. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Bapak Cendiki. Berarti pertanyaannya kita buka satu aja Pak ya? Satu pertanyaan saja kepada para peserta. Ada yang ingin bertanya? Ya, boleh.
Kalau saya bisa panjang, mereka yang harus Nah, untuk yang khusus untuk Bapak Said Cita, Ah, iya. bisa diangkat tangan yang ingin bertanya. Nggak ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz Candiki dan Ustaz-Ustaz yang mulia di pertemuan ini. Kita sekarang harus langsung ke bandara. Oh, iya. Tapi nanti kelewatan pesawat sebagaimana kita sudah sampaikan mukaddimahnya bahwa waktu kita sangat singkat. Tapi kita sampai Ayatullah sampai hari Minggu ada di Indonesia. InsyaAllah kalau bisa diteruskan pertemuan yang bermanfaat ini, yang sangat mulia pertemuan ini, InsyaAllah beliau siap untuk siapkan waktu lain dan kita bisa teruskan InsyaAllah tanya jawab dan kita bisa lebih mendalami makna. Ya, karena waktu kita perlu ini, bahas ini perlu waktu yang luang. Nggak cukup 1 jam, 2 jam menurut saya dari pagi sampai zuhur. Walaupun nggak ada hidangan makanan, nggak apa-apa makanan kita InsyaAllah pengetahuan. InsyaAllah. Saya berterima kasih banyak dari semua yang rektor dan wakil rektor, yang tokoh-tokoh yang terkenal, yang hadir di sini, saudara-saudari yang untuk menggali, mencari ilmu pengetahuan. Sangat berterima kasih. Beliau juga mau berterima kasih dari kalian. Ayatullah, tfadhal Sayyidina. باللغة العربية. نعم وأنا أتشكر منكم والمسألة جيدة إن نعم. شاء الله نعم. في خدمتكم نعم. في الجلسات والمحاضرات يوم الأحد. الآتية إن شاء الله وما ينسب إلينا لا نقبل بعدين هذا نعم. إن شاء الله beliau bilang waktu luang InsyaAllah kita bisa lebih diskusi dan kita InsyaAllah mendalami untuk menjaga kesatuan kita. Dan untuk hasil dari pertemuan ini InsyaAllah kita datang tempat kalian, makan di tempat kalian datang di tempat kita, makan di tempat kita. Lihat mana yang lebih enak makanannya ya. Tapi saya sudah makanan saya harus ada sambalnya, dibikin untuk saya sambal juga biar kita bisa lebih menikmati InsyaAllah, dan bukan hanya kesatuan dengan ma'rifah, kesatuan dengan makanan juga InsyaAllah bisa. InsyaAllah. Minta maaf yang mulia semuanya yang hadir, kita harus langsung berangkat karena mobil lagi nunggu kita. في أمان Dan semua orang-orang yang hadir di sini menonton dan mengikuti acara ini, terima kasih banyak. Maaf sekali, minta maaf. Atur nuhun, matur nuhun semuanya. Sampai jumpa lagi insyaAllah. Syukran jadinya. Mohon doa kalian kepada kita insyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Fi amanillah. Ma'assalam. Ma'assalam. Jazakallah khair. Syukran jadinya. شكرا. Baik, terima kasih untuk Said Farid Husaini dan Syekhuna Ayatullah Said Husaini Rajai Musawi yang telah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan dari teman bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Mohon diangkat tangan kalau ada pertanyaan. Memberi ini aja sebentar. Tadi kan Ustadz Asrar ada, ini saya Reni dari Medan. Ya, Bu. Tadi kan saya sudah mendengarkan penjelasan Ustadz Asrar. Cuma kan tadi kayaknya kan mestinya ini ada penjelasan balasan dari Ayatullah, maunya kan seperti itu tadi. Jadi nggak sesi tanya jawab dulu, tapi dimintakan kepada Ayatullah untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Asrar gitu. Tadi maunya saya seperti itu kayaknya, pengennya. Baru dibuka sesi pertanyaan. Ya.
Mohon maaf Ibu, harusnya seperti itu memang, tapi karena waktunya terbatas, karena Syekhuna tadi ada waktu lain, jadi seperti yang disampaikan Bapak Cendiki tadi, akan ada waktu khusus nanti, akan ada waktu khusus yang akan kita buat ke depannya insya Allah untuk memfasilitasi itu semua. Jadi hal-hal yang disampaikan Bapak Dr. Asram Burfaza nanti akan ditanggapi lagi oleh Syekhuna kita tadi. Demikian Ibu. Jadi karena mungkin tidak ada pertanyaan lagi, jadi ada beberapa hal rangkuman yang ingin saya sampaikan. Bahwa yang pertama seperti yang disampaikan oleh Bapak Cendiki tadi, bahwa jangan katakan Ahlus Sunnah itu sebagai saudara kami. Jadi tapi karena Ahlus Sunnah adalah diri kami sendiri. Lalu yang juga disampaikan oleh Bapak disampaikan ayatullah tadi bahwa sesungguhnya khalifah di bumi ini, pemimpin di bumi ini harus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena secara dalil akli tidak mungkin orang yang tidak bisa memahami Al-Qur'an menjadi khalifah di muka bumi ini. Lalu jadi sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, saya mohon kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu untuk menghidupkan kameranya on cam karena akan kita screenshot foto. Jadi kita harapkan kepada seluruh peserta untuk on cam. Jadi untuk kelanjutan kegiatannya nanti akan kita lanjutkan ke waktu yang akan datang. Mohon maaf Bapak Ibu, kita tunggu infonya nanti dari panitia. Jadi kepada para peserta, Bapak Ibu mohon di on cam. Kita akan ambil sesi foto. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Oke, pertama ada 4 nih. Oke, sebentar Pak Ibu. Save. Oke, yang kedua Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Sebentar ditahan Bapak Ibu. Yang ketiga. Screenshot. Oke. Yang terakhir. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jangan lupa di absen, yang absennya sudah disebarkan oleh panitia, nanti akan dikirimkan sertifikatnya dan buku, kata Bapak Dr. Asram Burfaza. Jadi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya, karena memang waktu kita terbatas. Jadi saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cendiki. Selanjutnya harus lebih ramai lagi lah. Ya, Ustaz Asror, terima kasih. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Ya, insya Allah kita lanjutkan. Lebih ramai ya. Dengan lebih ramai. Tadi banyak yang hubungi saya nggak bisa masuk lagi karena sudah 100 orang. Jangan dibatasi 100 orang. Khairi hasab. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Jangan lupa di absen. Ila liqa.